Opportunities itu ada banyak, kesempatan itu banyak, tapi sukses cuman hanya kita yang bisa bikin. Makanya persiapin dengan sebaik mungkin. Halo teman-teman, selamat datang di acara BBB, Bincang-Bincang Beasiswa. Perkenalkan, nama saya adalah Luis dan saya adalah host kalian malam ini. Untuk malam ini, kita kedatangan seorang teman kita dari Singapura. Dia adalah seseorang yang berasal dari Semarang dan berhasil mendapatkan beasiswa S2 secara full. Saat ini dia bekerja di salah satu perusahaan yang sangat bergengsi di Singapura. Mau tahu siapa dia? Ini dia orangnya. Hai, namaku Herman. Aku berasal dari Semarang dan sekarang aku bekerja di Singapura di JP Morgan. Nah, penasaran kan? Gimana sih caranya dia bisa berhasil seperti itu? Nah, langsung aja yuk kita ikuti perbincangan saya dengan Herman. Siapa tahu teman-teman bisa dapat inspirasi. Yuk. Halo Herman, apa kabar? Halo Luis, baik. Iya, Gimana kabar Herman. di sana? Wah, kita juga baik-baik di sini. Herman, ini kita dengar-dengar berita kamu nih anak Semarang yang berprestasi ya katanya di Singapura ya. Boleh nggak diceritain gimana awal mula bisa kuliah di Singapura, lalu bisa bekerja di perusahaan terkenal seperti JP Morgan? Oke, dulu awalnya aku kuliah di Singapura itu mulai dari S1. S1 tuh biaya sendiri. Nah, terus setelah lulus S1, aku ambil, emang ada rencana ambil S2, tapi nggak langsung ambil. Waktu itu sempat kerja dulu beberapa tahun, kira-kira 5 tahun lah, kalau nggak salah. Ya, kira-kira 5 tahunan. Lima Nah, tahun ya. terus, mm, nah terus habis itu aku coba daftar ke salah satu university, namanya Singapore University of Technology and Design. Aku ambil master di cybersecurity. Nah, waktu itu ada di halaman website masternya SUTD yang bagian cybersecurity, di bagian fee and funding itu ada aneka beasiswa yang tersedia untuk program itu. Nah, dari situ aku coba apply. Oh, jadi ternyata di website sekolah yang kamu cari udah ada bagian itunya ya, beasiswanya ya. Kira-kira beasiswa apa aja yang tersedia begitu ya. Iya, udah ada. Nah, ini juga informasi bagus nih untuk teman-teman nih, buat teman-teman yang mau mencari beasiswa untuk sekolah yang dituju. Siapa tahu tuh kalau di websitenya bisa tertulis ya. Atau satu lagi, teman-teman juga bisa mencari tahu lewat website universitas123.com. Kita juga menyediakan banyak beasiswa di situ. Nah, Herman, boleh nggak diceritain nih, waktu kamu daftar beasiswa untuk di SUTD, banyak nggak sih syarat-syaratnya? Susah nggak sih untuk mendaftar itu? Nah, syarat-syaratnya itu again back to what kind of scholarship that actually you are looking for. Ada beberapa jenis beasiswa. Nah, untuk yang beasiswa yang aku daftar dan yang aku dapat itu syaratnya dia seleksinya ada 2 tahap. Pertama seleksi akademik. Nah, setelah seleksi akademik nilai-nilai mencukupi semuanya. Terus ada bikin essay juga. Kalau nggak salah waktu itu aku bikin 3 atau 4 essay. Terus kalau misalnya lolos untuk tahap akademik, seleksi akademik, dipanggil untuk interview. Oh, oke, oke, Jadi oke. bukan cuma akademik aja, tapi kemampuan komunikasi, kemampuan mengungkapkan ide, itu juga jadi salah satu syarat untuk seleksi beasiswanya. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih, akademiknya dia mencari nilai berapa sih, Herman, supaya bisa diterima? Nah, kalau itu sendiri aku nggak gitu tahu, tapi yang pasti Mhm, aku dapat sih. Mereka nggak sebutin di syaratnya. Mereka nggak sebutin sama sekali di syaratnya, cuman mhm. ya puji Tuhan aku dapat. Nah, kalau boleh tahu nih, Herman, beasiswa yang kamu dapat ini full funding, maksudnya semuanya dibayari atau hanya sebagian saja? Aku ya 100% full scholarship. Wow. Oke, oke, oke. Lalu berapa lama sih kuliahnya di sana, Herman? Untuk postgrad coursework full time 1 tahun. Mhm. Oh, 1 tahun ya di Ya, sana ya? untuk full time 1 tahun. Aku ambil full Nah, time. ini ya banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman nih. Kalau seandainya kamu dapat beasiswa selama 1 tahun,
dia minta syarat khusus gak sih? Kira-kira berapa sih nilai yang kamu harus dapatkan untuk S2 kamu? Atau dia nggak mencatatkan syarat itu untuk kamu? Oh, itu again syaratnya tergantung dari beasiswa. Nah, Mm-mm, yang beasiswa yang aku dapat syaratnya pada saat itu mm-mm. minimal GPA minimal itu 3.0 out of 5. Oh, oke. GPA itu IP ya. Ya, IP-nya harus 3 dari 5 ya minimum ya. Berarti kalau di iya, bawah 3, beasiswanya dicabut begitu ya, Herman ya? tergantung beasiswanya kan dalam satu tahun kan ada 2 semester kan. Mm-mm. Yang pertama dilihat mid semester pertama seperti apa kalau misalnya nilainya masih eh, dalam jangkauan rawan itu dalam artian barely pass 3 itu udah dapat warning letter. Oh, oke, 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 oke. Wah, ini menarik banget nih. Nah, boleh tahu lagi gak, Herman? Kira-kira waktu di angkatan kamu, banyak gak sih orang Indonesia yang diterima? Orang Indonesia yang diterima, maksudnya untuk beasiswa atau keseluruhan dalam satu yang belajar bareng bareng aku di angkatan aku maksudnya. Oh, untuk yang beasiswanya. Untuk yang beasiswanya, aku satu-satunya sih. Oh, kamu satu-satunya orang Indonesia. Iya. Wah, keren ya. Berprestasi banget ya. Tapi untuk orang Indonesia sendiri banyak yang kuliah di sana ya? Untuk orang Indonesia sendiri, em, kira-kira angkatan aku yang full time Mm-mm. itu karena postgrad ya, jadi jumlahnya Iya, nggak lebih dari 20 orang yang full time. iya. Orang Indonesia sendiri ada 3 orang, Oh, 3 orang. termasuk aku. Oh iya. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu nih, SUTD ini adalah apa ya? Singapore University of Singapore Technology. University of Technology and Design. Nah, dan ini kampusnya adalah kampus government yang keempat ya di Singapura ya. Jadi setelah NUS, NTU, NUS itu National University of Singapore, NTU itu Nanyang Technological University, SMU itu Singapore Management University, dan ini yang keempat ya, Singapore University of Technological and Design gitu. Jadi memang kampus ini hanya berfokus pada IT ya dan desain ya. Technology, Engineering, Design. Oh, teknologi engineering and design. Nah, teman-teman yang tertarik boleh juga tuh mencari-cari kampus yang bagus, bisa dipertimbangkan juga SUTD. Siapa tahu bisa seperti Herman, dapat beasiswa S2 full di SUTD. Nah, Herman, kita mau dengar lagi nih. Maksudnya kan kita tahu sekali nih, kamu setelah dapat beasiswa, lalu sekarang kamu kerja di perusahaan yang sangat bergengsi nih, JP Morgan di Singapura nih. Boleh nggak diceritain, susah nggak sih untuk masuk ke perusahaan bergengsi seperti itu, JP Morgan? Oke, definisi susah, agak bingung juga gimana jelasinnya. Tapi Ya. yang pasti waktu itu interview, Hmm. interview juga yang pasti bukan cuma 1 round ya. Waktu Ya. itu aku interview 4 round Oh, 4 kali dan interview ya? 4 kali interview dan Mm-mm. karena JP Morgan kan global company, Ya. ya aku harus interview di beberapa zona waktu yang berbeda juga karena Oh, oke. um, tim aku bukan cuma di Singapura, tapi Oh, oke, oke. bakal it's a global team actually. Ya, ya. Oke. Berarti kamu hebat lah, bisa 4 kali interview dan akhirnya diterima. Kamu setelah dapat beasiswa dikasih syarat kerja gak? Oh, oh ya, salah satu syarat dari Mm-mm. ketentuan, maksudnya salah satu ketentuan dari beasiswa ini, aku harus kerja di perusahaan yang terdaftar di Singapura setelah lulus dalam Oh, jangka waktu 1 tahun. Jadi oh satu satu tahun tahun. setelah lulus itu, Heeh, bukan 1 tahun setelah lulus, jadi maksudnya heeh, dalam artian, mm-mm, oke setelah lulus, aku heeh, cari kerja, dan masa 1 tahun setelah aku dapat kerja itu, aku harus mm-mm. kerja di Singapura, di perusahaan yang terdaftar di Singapura, gitu. Oh, berapa lama? Apakah ada 1 tahun. syarat? Oh, 1 tahun, Satu selama tahun, satu iya, tahun ya. Jadi selama 1 tahun. selama 1 tahun harus bekerja di Singapura. Tapi teman-teman, ini jangan takut nih, karena pekerjaan di Singapura, nomor satu gajinya bagus ya Herman ya. Yang kedua kotanya bagus, yang ketiga juga warganya disiplin di sana. Jadi nggak ada yang salah dengan bekerja di Singapura, apalagi bisa ada kesempatan tuh udah bagus banget loh kerja di Singapura. Nah Herman, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kamu ada pesan nggak buat teman-teman kita di Indonesia nih yang sedang berjuang mencari beasiswa? Ada nggak pesan-pesan untuk mereka gitu? Saran-saran atau tips untuk mendapatkan beasiswa seperti apa? Saran-saran ya, oke, opportunities itu ada banyak.
kesempatan itu banyak, tapi sukses cuman hanya kita yang bisa bikin. Makanya persiapin dengan sebaik mungkin, itu sih yang aku bisa pesen. Oke Herman, thank you banget ya. Terima kasih banget buat Oke, thank pengalaman you Louis. yang kamu bagikan hari ini. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semua. Siapa tahu bisa seperti kamu ya, dapat beasiswa di perusahaan dapat beasiswa di sekolah yang bagus dan juga bekerja di perusahaan yang terkenal. Terima kasih banyak Herman. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Yep. Oke, Thank you. bye-bye. Bye. Nah, teman-teman kalau suka dengan video seperti tadi, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Atau teman-teman juga bisa buka nih website kita www.universitas123.com atau kunjungi sosial media kita, Instagram kita, TikTok kita, atau join di grup Telegram kita. Di sana teman-teman akan dapat banyak sekali informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.